Assalamualaikum warahmatullahi, sahabat muslim yang dimuliakan Allah. Sebagai seorang umat yang beragama Islam secara umum pastinya akan tahu mengenai kisah-kisah Nabi yang selalu diceritakan ketika mendengar ceramah agama, baik itu di masjid, sekolah, ataupun tempat lainnya yang sedang mengadakan acara keagamaan. Seperti yang diketahui, kisah-kisah Nabi adalah kisah nyata yang pernah terjadi berabad-abad silam sebagai bagian dari sejarah perkembangan agama Islam hingga saat ini. Tidak terkecuali bagi Nabi Ibrahim yang bahkan dengan kebaikan serta kesabarannya menghadapi berbagai ujian kehidupan mendapatkan gelar ulul azmi, yakni gelar yang diberikan kepada para nabi yang memiliki keteguhan hati yang tinggi. Meski diterpa berbagai rintangan saat menjalankan tugas menyampaikan perintah Tuhan, mereka tetap sabar dan bertekad untuk mampu melewatinya. Oleh karena itu, sangat baik bagi kita umat Islam meneladani sifat-sifat dari Nabi Ibrahim tersebut sebagai panduan kita untuk menjalani kehidupan di dunia ini agar kita senantiasa melakukan kebaikan dan percaya dengan kuasa Tuhan. Meskipun Ibrahim adalah anak dari seorang ayah yang bekerja sebagai pembuat patung berhala, dia tidak lantas percaya begitu saja. Ketika dia tumbuh semakin dewasa, dengan semangat dan rasa ingin tahu yang tinggi, Ibrahim meneliti dan memikirkan Tuhan hingga akhirnya menemukan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang benar. Dia haus akan kebenaran dan tidak pernah menyerah untuk menemukan apa yang dia yakini sebagai kebenaran. Ibrahim adalah sosok yang rasional dalam mencari kebenaran. Ketika dia mencari dan mengenal Tuhan, dia sempat berpikir apakah Tuhannya adalah matahari, bulan atau alam semesta. Dia tidak percaya bahwa berhala yang dibuat ayahnya seperti Tuhan, karena itu tidak masuk akal baginya. Benda mati tidak dapat melakukan apapun atau mengendalikan dirinya sendiri. Sementara itu, ketika Ibrahim mulai memahami hakikat Tuhan dan Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menginstruksikan bahwa Tuhan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada hal lain yang menciptakan alam semesta dan manusia tidak dapat melihatnya dengan mata telanjang karena Tuhan memiliki sifat imaterial yang berbeda dengan manusia. Allah menguji Ibrahim berkali-kali dari ayahnya yang tidak ingin bersamanya untuk bersama percaya kepada Allah. Kesulitan dia dikaruniai seorang anak dan banyak masalah lainnya. Namun kesabarannya menganugerahinya dengan dua istri, Siti Hajar dan Siti Sarah, untuk melahirkan anak-anak yang saleh dan menjadi pengikutnya dalam menyebarkan kebenaran. Imannya kepada Allah membuat Ibrahim menjadikan Allah satu-satunya tujuan dan memberi pembuktian kepada Tuhan dengan pengabdian dan iman yang kuat. Ismail yang merupakan anak kesayangannya saat itu, disuruh berkurban. Ia rela melakukannya karena diperintahkan oleh Allah. Sama halnya dengan Ismail, Nabi Ibrahim dan Ismail adalah bukti kesalehan. Cinta kepada keluarga dan orang-orang tidak dapat melebihi cinta kita kepada Allah. Tentu sangat sulit dan tidak semua orang bisa menghadapinya. Namun, mereka berdua layak menjadi nabi dan namanya tercatat dalam Al-Quran karena ketakwaannya yang sangat kuat. Setelah mengetahui kebenaran, Ibrahim tidak tinggal diam. Ia pun berdakwah kepada jamaahnya dan mengajak jamaahnya untuk bergabung dengannya di jalan yang lurus. Dia juga menjadi penguasa yang adil dan berusaha membuat negaranya adil dan makmur. Dan Ibrahim sangat bersemangat untuk berdakwah kepada ayahnya dan kepada orang-orang untuk menyembah hanya Tuhan. Adalah sunnah dakwah yang diwartakan terlebih dahulu kepada orang tua dan keluarga, kemudian kepada orang-orang dan penguasa. Masyarakat kota Babel memiliki tradisi merayakan hari raya setiap tahun dengan keluar kota. Ayahnya mengundang Ibrahim untuk bergabung dengannya, tetapi Ibrahim menolak dengan sopan. Dia berkata, "Aku benar-benar sakit." Es-Safat 88-89. Dan ketika kaumnya pergi untuk merayakan hari raya, Ibrahim segera memasuki tempat berhala mereka dan mematahkannya dengan kapak di tangannya. Semuanya hancur dan hanya satu berhala besar yang tersisa dan kapak digantung di atas berhala. Al-Anbiya 58. Demikianlah Ibrahim memandang rendah kaumnya yang menyembah berhala. Bahkan, mereka sadar akan kesalahannya. Di antara mereka, bagaimanapun, logika kekuasaan bertentangan dengan kekuatan logika Ibrahim. Akhirnya, mereka memutuskan untuk membakar Ibrahim. Es-Safat 97, Al-Anbiya 68-70.
Apakah kamu memperhatikan orang yang memperdebatkan Ibrahim tentang Tuhannya, Allah, karena Allah memberi orang itu kekuasaan, pemerintahan, ketika Ibrahim berkata, Tuhanku adalah yang esa, Tuhanku yang memberi hidup dan mati, kata orang itu, aku bisa memberi hidup dan mati. Ibrahim berkata, sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah dari barat. Kemudian orang kafir itu terdiam, dan Allah tidak membimbing orang-orang yang tidak benar. Sekian pembahasan singkat mengenai keteladanan dari kisah Nabi Ibrahim, tidak sekedar membahas riwayat dari Nabi Ibrahim saja, tetapi juga membahas mengenai teladan apa saja yang bisa kita ambil dari kisah dan sifat seorang Nabi Ibrahim. Meneladani kisah dan sifat Nabi Ibrahim memberikan pelajaran bagi kita untuk selalu berbuat baik dan bersabar akan setiap ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalam. Tapi agar